gitu. Ya, terus Bunda karena pertimbangan-pertimbangan, oke, Bunda kasih ya. Ingat, pas sholat ya azan berhenti main dulu, sholat dulu, oke? Ya Bun, oke Bun, alhamdulillah Bun, oke Bun. Nah, habis itu apa? Tawakal Bu. Nggak usah ragu, salah nggak aku ya? Tadi gimana ya? Kelamaan kali itu adik anak-anak. Nggak usah Bu. Kalau anak sudah alhamdulillah terima kasih Bunda, terima kasih Ayah. Berarti kan ya semuanya oke dengan oke kan? Keputusannya win-win solution. Habis itu ya Allah saya tawakal padamu ya Allah. Nah, gitu. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Karena banyak orang tua sudah musyawarah sama anak ragu, besok berubah lagi keputusannya. Itu yang anak nggak suka. Ya, berubah lagi. Jangankan besok, kadang ya dalam waktu 3 jam, 2 jam berubah keputusan kita. Yang tadinya anak boleh main, terus jangan nggak boleh main, nggak boleh main. Sekarang ayo kursus dulu, les dulu. Tadi katanya boleh main kan gitu. Ya. Oke, nah ini Ali Imran 159. Kita harus paham ini. Oke, ini bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk pasangan hidup, untuk juga kalau sebagai seorang pimpinan kepada tim kerjanya, ini pakai ini. Ya. Terus apalagi instruksi yang jelas. Kalau kita ajarkan anak sesuatu kan, sayang tolong bantu nak. Ini kan mengajarkan dia tangguh kan, mengajarkan dia taat juga, mengajarkan dia cerdas juga, dan dia mengajarkan untuk dia bermanfaat juga kan. Tapi kalau cuman begini, ini masih terlalu global. Anak nggak ngerti. Bantu apa, Bun? Nah, baru harusnya lebih detail lagi ya. Sayang, tolong bantu taruh handuk. Ini bahasa ini ya, tulisannya bahasa omongan ya. Di tempat handuk yang merah itu ya, gitu. Itu jelas. Ya, itu jelas. Oke, jadi coba ini cuman contoh aja. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, ingat. Oh, maaf, ini loncat. Ya. Surat Ali Imran ayat 36. Ya. Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini banyak banget ilmunya tentang ini. Tapi hari ini saya mau kasih ingatkan yang tentang perkembangan otak belahan kiri dan kanan. Ya. Otak ini kan terbelah dua tadi kita sudah belajar ya. Ya, kanan dan kiri. Nah, ini saya kasih lihat. Ini hadap sana orangnya nih. Ini tengkuknya ini. Jadi ini kanan, ini kiri. Persis kayak kita gini. Kalau kita lihat otak kanan ini otak rileks, otak santai, otak warna, otak main, otak bergerak, otak melukis kah, atau ada yang senang main musik di sini, ya, otak imajinasi, otak intuisi, otak ide, dan otak mengambil hikmah. Itu namanya sintesa, itu di kanan. Kiri, kalau kita lihat ini otak serius, otak berbicara, otak bahasa, otak berhitung, otak teratur, otak disiplin, ya, otak yang fungsinya analisa, mengapa begini, mengapa begitu, otak syair lagu, Indonesia Raya Merdeka Merdeka itu syairnya kiri, tapi musiknya nah itu kanan, ya, kiri ini teratur. Memang kita punya dua otak, makanya kadang kita bisa serius, kadang kita bisa santai. Bahkan kalau bisa serius sambil santai, itu malah otak kuat sekali. Jadi apa yang didengar akan lebih sering atau lebih tajam ingatan kita, itu namanya cerdas. Ya. Tapi perkembangan otak atau sambungan otak kayak gini nih, sambungan otak di otak kiri kanan, antara anak laki-laki dan anak perempuan berbeda sambungannya di otak kiri kanannya. Ya. Jadi saya mau kasih lihat lagi sedikit ini tadi. Jadi sambungan ya ini berbeda. Oke. Nah, kita lihat. Apa berbedanya Bu Aisyah? Ya. Kita lihat sebentar. Ya. Anak 0 sampai 6 tahun, ya, ini otak kanan, otak kiri. Anak perempuan sambungan otaknya itu tadi itu yang nyambung-nyambung kabelnya kiri kanannya seimbang. Laki-laki kanannya lebih dominan daripada kirinya. Jadi kalau perempuan otak analisa sama otak ya sintesanya seimbang, otak serius sama otak rileksnya seimbang. Laki-laki otak santainya, otak rileksnya lebih dominan daripada otak seriusnya. Ya. Inilah yang membedakan anak perempuan dengan anak laki-laki. Karena otak kiri otak bahasa, otak berhitung, otak teratur, maka anak perempuan sudah bisa ya bicara lebih dulu atau belajar bahasa lebih dulu dibanding anak laki-laki. Lebih teratur lebih dulu dibanding anak laki-laki. Dan bisa menganalisa.
dibanding anak laki-laki. Contoh misalnya anak perempuan umur 3 tahun aja, kalau kita tanya, sayang mau pakai baju apa? Dia langsung bisa, aku pakai baju merah aja bunda. Aku pakai baju pink aja, aku nggak mau kalau pakai ini. Itu anak perempuan. Coba anak laki umur 3 tahun ya, dia nggak usah minta baju, kita kasih dia pakai. Karena dia nggak menganalisa. Tapi ada anak laki-laki, ya dia tungguin baju satu itu, biarpun basah dia tungguin. Kenapa? Karena baju itu di gambar baju itu ada gambar-gambar pahlawannya dia, ya, atau gambar mobil atau gambar apa, mainan apa. Kenapa? Itu otak kanan soalnya. Bukan masalah bajunya, masalah gambarnya itu. Ini anak perempuan mungkin umur 3 tahun sudah bisa menggambar, mewarnai gitu ya. Dengan rapi, anak laki masih berantakan mewarnainya. Kenapa? Ini otak kanan. Ya kan? Anak laki-laki ya biasanya belajar membaca itu berbeda dengan perempuan. Perempuan duduk manis, ibu kasih buku gitu ya. Cuman tulisan saja, nggak ada gambar, ya nggak ada benda, nggak ada bentuk, perempuan bisa. Ibu tulis misalnya saya paling sering kasih contoh bola, B-O-B-O-L-A, anak perempuan cuman tulisan bola, dia bisa ngerti sudah. Itu bola, karena kirinya sudah nyambung. Anak laki-laki cara belajar kayak gitu, itu menyusahkan. Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Ajarkan anak laki-laki bentuk tulisan dengan perantara otak kanannya. Bunda mending beli bolanya Bun. Beli bola baru pasang tulisan di situ. Atau ya, kalau membacakan buku cerita seperti yang Sigma buat itu kan ada warna, ada gambar. Itu anak laki dan perempuan senang semua, apalagi anak laki. Daya imajinasinya itu kuat sekali. Makanya kadang-kadang kalau nonton film, habis nonton film Spider-Man, pulang jadi Spider-Man itu anak laki-laki. Ya. Nah ini, kita harus paham ini. Kalau enggak nanti berantem terus, anak laki-laki dipaksa ke kiri aja, kiri saja. Kanannya nggak kreatif nanti. Pas dia harusnya sudah sampai saatnya kreatif, tapi dipaksa yang kiri, kanannya belum terstimulasi. Harusnya sudah kreatif di umur tertentu, ini nggak kreatif. Hati-hati. Ya. Dan kanan juga otak bermain. Maka jangan heran anak-anak memang senang bermain, terutama anak laki-laki. Ya. Kemudian perkembangan 6-12 tahun. Perempuan sama, masih kiri kanannya seimbang. Laki-laki masih kanannya dominan. Kiri baru mulai. Makanya dikatakan bahwa ini dari neuroparenting ya. Apabila ya anak laki-laki umur 6 tahun barulah dia baru siap belajar membaca dan berhitung, siap belajar. Baru siap. Itulah sekolah SD, kalau ada peraturan masuk sekolah SD kelas 1 umur 7 tahun itu menyelamatkan anak laki-laki. Perempuan nggak masuk SD 7 tahun, 6 tahun tuh udah bisa. Laki-laki ini kesulitan nih, karena pelajaran SD sekarang tidak seperti pelajaran saya waktu kecil dulu gitu. Pelajaran SD sekarang banyak pakai otak kiri, otak analisa. Itu ya dikuasai oleh anak perempuan. Saya pada saat, kan anak saya 4 laki-laki ya, 1 perempuan ya. Yang keempat nih, pada saat anak keempat itu ada peraturan masuk SD harus 7 tahun. Oh saya bela-belain, karena belum sampai 7 tahun itu anak saya. Pada saat dia masuk sekolah itu udah 6 tahun setengah, belum 7. Saya tahan. Lebih baik dia 7 tahun setengah masuk sekolah. Supaya memudahkan anak itu mengerti pelajaran. Karena apa? Agar otak kirinya sudah lebih banyak sambungannya sedikit. Ya. Dan di sini kita lihat, makanya jarang sekali anak laki-laki itu, ya punten, di sekolahnya ranking 1. Karena biasanya ranking sekolah yang menggunakan ranking itu yang dinilai itu matematika, bahasa, keteraturan, ketelatenan, kedisiplinan itu didominasi anak perempuan itu. Kalau anak laki sampai kayak gitu itu sangat sedikit, ya, sangat sedikit sekali. Makanya apa yang disuka oleh anak laki-laki ekstrakurikuler. Tadi saya lihat videonya sekolah Az-Zakiyah Islamic School ya. Itu keren-keren loh ekskulnya. Ada robotik. Saya lihat tadi. Nah itu kalau anak laki-laki mau belajar matematika pakai cara robotik. Atau main Lego. Ya, atau main benda-benda yang untuk disusun-susun, dihitung gitu. Bukan angka di dalam kertas. Itu bagus banget tadi. Beberapa ekskulnya saya lihat keren mantap. Alhamdulillah. Ya, itu di Medan ya. Az-Zakiyah Islamic School. Ya, Insya Allah. Nah kemudian umur berikutnya 12-18 tahun. Perempuan tetap kiri kanan seimbang. Laki-laki tetap kanannya dominan.
Kiri baru mulai lagi lebih cepat. Nah, makanya anak SMP ini, SMA anak laki sudah bisa menganalisa. Tapi kalau lagi bicara tetap anak perempuan lebih lancar, ya. Karena perempuan itu dari kecil sampai ini kiri kanan seimbang, laki-laki kanan, ya. Bisa dilihat ya. Kemudian umur 18 tahun ke atas apa yang terjadi? Nah, pada saat 18 tahun ke atas itulah otak laki-laki nanti ini ya mulai sama antara kiri dan kanan, mulai seimbang antara analisa dan sintesa. Antara otak serius dan otak kreativitas atau otak santai. Laki-laki baru seimbang nanti pas 18 tahun ke atas. Setelah 18. Ya. Kalau perempuan memang seimbang terus. Makanya Bunda yang punya anak laki-laki bersabarlah. Insya Allah anak laki-laki pas dia mahasiswa itu keren banget. Kenapa? Karena otak kiri kanannya seimbang. Memang tetap masih senang main tapi sudah bisa menganalisa. Sudah jago berbahasa. Sudah jago juga berhitung, sudah bisa mengungkapkan pakai kata-kata rasa perasaan dia, pikiran dia. Ya. Kalau waktu di sini ini terjadi ya perbedaan sambungan. Ini yang kadang-kadang ibu-ibu nggak ngerti. Makanya ibu-ibu suka sering ya bertanduk gitu. Darah tinggi itu kalau menghadapi anak laki karena beda sama otaknya. Ya, beda sama otak kita perempuan. Ibu-ibu suka merasa kenapa sih anak laki main terus? Karena otaknya yang kanan ya, terstimulasi lebih cepat. Apa sih kenapa sih Allah buat kayak gitu? Wallahu a'lam bishawab, Allah yang Maha tahu. Tapi ya ilmuwan mengobservasi ya manfaat dari kenapa laki-laki otak kanan duluan yang terstimulasi. Ya. Beberapa manfaat dari jutaan manfaat itu adalah supaya laki-laki jago teknologi. Kanan. Ya, makanya kanan terstimulasi. Laki-laki juga belajarnya itu tidak hanya belajar membaca buku, bermain itu juga belajar. Laki-laki juga harus menguasai bidang di luar rumah, makanya otak kanan. Ya, dia harus banyak ide, banyak kreativitas, banyak intuisi, banyak ilham, itu laki-laki memang. Ya. Jadi buat ayah bunda, terutama bunda yang punya anak laki-laki, inilah perkembangan otaknya mereka, sehingga kalau kita sudah tahu tuh lebih enak, lebih baik. Saya bilang sama anak laki-laki saya, nah ibu sedikitnya belajar otak laki-laki, tapi ya gurumu belum tentu belajar. Kementerian Pendidikan Kebudayaan belum tentu belajar. Makanya kalau ada pelajaran yang pakai otak kiri, bahasa, matematika, KTK, pokoknya yang analisa, disiplin dan sebagainya, ya kamu cukup di atas KKM sedikit. Matematika 75, kamu 76, itu udah keren banget nak. Itu target saya buat anak laki-laki. Bukan matematika kamu harus 100 ya, bukan begitu. Karena saya tahu sedikitnya ini, saya baru tahu sedikit loh ini sebetulnya. Ya, karena banyak lagi yang belum terungkap ya. Kirinya laki-laki ini kan baru seimbang ini, baru mulai dia. Jadi kalau buat dia kakak matematika, bahasa, keteraturan, KTK harus 100, targetnya segitu, itu banyak putus asa anak laki-laki. Mending sedikit target ya di atas KKM. Tapi apa yang terjadi karena dia rileks, tidak tertekan otak kirinya, dia ya bagus kreativitasnya, malah bisa jadi 100 itu. Matematikanya, bahasanya, keteraturan, KKN, KTK tuh terutama tuh anak laki-laki itu, nempel-nempel itu yang kecil-kecil itu jago anak perempuan. Ya. Dalam hal bidang kepemimpinan juga pada saat SD, SMP, SMA, banyak sekali kita lihat ketua kelas perempuan, ketua OSIS perempuan. Ya kan? Tapi pas mahasiswa itu semua level ketua dikuasai oleh laki-laki. Ketua senat, ketua BEM, ya, yang pimpin demo itu pasti laki-laki. Laki-laki. Karena otaknya sudah bagus dia, seimbang, ya. Seimbang berkembangnya. Oke. Perempuan kalau mahasiswa gimana? Kembali fitrah. Jadi apa Bu Aisyah? Seksi konsumsi. Bendahara. Sekretariatan. Kalaupun ketua paling ketua 2 gitu. Wakil ketua itu, tapi semua yang kepemimpinan sudah dipegang oleh laki-laki. Ya, jadi inilah sebetulnya perkembangan otak laki-laki dan perempuan. Ini saja kalau sudah bisa ngerti sedikit ini, aduh enak banget rasanya, ya. Ya, kemudian sedikit lagi ya, 10 menit baru kita buka buat diskusi. Kemudian kita harus mengenal pembawaan manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, jadi setiap orang itu ada pembawaannya masing-masing karena Allah mendesain setiap orang itu ya dia membawa watak bakat masing-masing. Sejak kapan Bu Aisyah? Sejak dalam rahim seorang ibu. Dari mana itu bakat, watak? Dari pertemuan kromosom ayah dan ibu. Genetik, turunan. Makanya watak juga turunan, bakat juga turunan. Bunda coba lihat yang punya anak lebih dari satu, perhatiin deh. Ada gak yang mirip Bunda itu gayanya gitu, wataknya? Atau ini dia separuh saya, separuh bapaknya Bu Aisyah, oke? Ini bapaknya banget, ini bapaknya banget. Oke juga, gak apa-apa. Ya, karena memang